untuk doa dan ikhtiar tentunya harus kita iringi dengan kegiatan lahiriah. Contohnya yang kita lakukan TNI pada tahun ini yang kita salurkan melalui RTLH atau rumah tidak layak huni, yang itu membantu saudara-saudara kita yang kurang mampu untuk dibangunkan rumahnya, diperbaiki rumahnya lewat doa-doa rekan kita, saudara-saudara kita yang mereka mendapat bantuan dari kita, doa-doa dari orang yang tulus hatinya untuk mendoakan kepada kita, bahwa insya Allah itu merupakan salah satu doa yang dikabulkan oleh Allah SWT bagi kita lewat orang lain. Tentunya di dalam berdoa kita harus juga mengingat dan melihat waktu kapan kita berdoa, supaya doa kita diijabah oleh Allah, supaya doa kita didengar oleh Allah. Waktu untuk berdoa yang tak kalah baik juga termasuk saat gerakan sujud dalam sholat contohnya, hingga saat turun hujan contohnya. Berdoa adalah momen seorang hamba bisa berkomunikasi langsung dengan Allah, Sang Pencipta. Ketika sahur contohnya, sepertiga malam terakhir, itu adalah waktu-waktu yang sangat mustajab, yang sangat menjadi primadona untuk kita bermunajat, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Az-Zariyat ayat 18, Allah berfirman, "Wabil asharihum yastaghfirun." Ketika waktu sahur atau akhir-akhir malam, mereka berdoa memohon ampunan. Untuk itu, di dalam waktu-waktu itu, Allah melalui malaikat-malaikatnya turun ke langit dunia untuk mengabulkan doa-doa yang dipanjatkan oleh hamba-hambanya. Di dalam hadis Rasulullah juga mengatakan, yang zilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla laylatin ila sama'id dunya hina yabqa sulusul lail al-akhiru yaqul may yad'uni fastajib lahu may yas'alni fa'u'tiyahu may yastaghfiruni faghfirlah. Rob, kita turun ke langit dunia pada sepertiga malam, yang akhir pada setiap malamnya, kemudian berfirman, orang yang berdoa kepadaku akan kukabulkan, orang yang meminta sesuatu kepadaku akan kuberikan, orang yang meminta ampunan dariku akan kuampuni. Maka dari itu, marilah sama-sama kita sempatkan untuk bangun di sepertiga malam. Akhir malam bukanlah hal yang berat lagi, karena bersamaan dengan hari itu, bulan itu, kita semua akan melaksanakan makan sahur untuk persiapan melaksanakan puasa bulan Ramadan. Bahwasanya bulan Ramadan ini kita semua sebagai umat Islam khususnya, kita akan melakukan puasa di mana kita akan bergelut dengan hawa nafsu kita. Bukan hanya kita akan menahan lapar dan dahaga. Tentunya apa yang saya katakan tadi, nafsu kita harus kita jaga, panca indera kita harus kita jaga, supaya ibadah kita sempurna, supaya puasa kita diterima oleh Allah SWT. Dengan cara bagaimana? Kita harus selalu mendekatkan diri dengan Allah SWT. Jangan tinggalkan sholat 5 waktu. Bahwasanya kalau kita meninggalkan 1 waktu saja, sholat 5 waktu dengan sengaja, maka Allah akan memberikan ganjaran dosa kepada kita yang melakukan itu. Maka dari itu, di bulan suci Ramadan ini, marilah sama-sama kita tingkatkan ibadah kita,
kita tingkatkan munajat kita kepada Allah SWT, kita tingkatkan sedekah kita kepada sesama muslim, bahwasanya kita hidup bukan hanya hablum minallah saja. Tentunya hablum minanas harus kita lakukan. Kita harus berinteraksi, kita harus bersosial dengan sesama rekan kita, sesama manusia. Untuk itu, di bulan yang penuh berkah ini, bagi kita yang punya kelebihan materi, marilah kita bantu saudara-saudara kita yang membutuhkan uluran tangan kita. Di samping kita harus berdoa, berikhtiar, dan bertawakal kepada Allah SWT. Tentunya hal-hal yang harus kita lakukan kepada sesama manusia itu harus sangat penting kita lakukan. Bahwasanya hal-hal yang kita lakukan kepada sesama manusia, sesama rekan kita, justru itu merupakan sebagai jembatan doa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manfaatkan sebaik-baiknya juga waktu untuk berdoa, yaitu sepanjang puasa. Sepanjang berpuasa di bulan Ramadan juga merupakan waktu yang mustajab dikabulkannya doa-doa kita. Jadi jangan lupa untuk selalu panjatkan doa di setiap sholat 5 waktu yang kita kerjakan di bulan Ramadan. Karena setiap doa yang kita panjatkan akan didengar dan dikabulkan oleh Allah. Sebagaimana dalam sabda Rasulullah SAW, salah satu la turaddu da'watuhum shaib hatta yufdira wal imam al-adilu wa da'watul mazlum. Ada 3 golongan yang doa mereka tidak ditolak. Yang pertama, orang yang berpuasa hingga ia berbuka. Yang kedua, imam yang adil. Dan yang ketiga, orang yang dizolimi. Hadis tadi diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. 3 golongan yang doa mereka tidak ditolak. Yang pertama yaitu orang yang berpuasa hingga berbuka.